Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim mahasiswa PMM Mitra Dosen Universitas Muhammadiyah Malang yang melakukan PMM di SMK 8 Muhammadiyah Pakis. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai vaksin COVID-19. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya, atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Kemudian, apa itu vaksinasi? Nah, vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan imunisasi COVID-19. Imunisasi COVID-19 bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang terakhir menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Kemudian bagaimana vaksin bekerja dalam tubuh? Nah, vaksin melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali virus yang ditargetkan dan membuat antibodi untuk melawan penyakit tanpa terkena penyakit itu sendiri. Jadi, setelah vaksinasi, tubuh siap melawan virus jika kemudian terkena virus, sehingga dapat mencegah penyakit. Lalu apa saja vaksin yang beredar di Indonesia? Vaksin yang beredar di Indonesia dalam keputusan Menteri Kesehatan, yakni vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, Oxford AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer-BioNTech, dan yang terakhir Sinovac. Vaksin merah putih, vaksin asal Indonesia ini, pemerintah berharap vaksin merah putih dapat selesai pada akhir 2021. Kemudian AstraZeneca, uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki keefektifan rata-rata 70%. Kemudian Novavax perusahaan mengumumkan kandidat vaksin mereka 96,4% efektif dalam mencegah strain asli COVID-19 dan 86% efektif melawan varian Inggris. Pfizer Inc. and BioNTech. Pada uji coba terakhir 18 November 2020, mereka mengeklaim 95% vaksinnya efektif menangkal virus corona dan tidak menimbulkan resiko. Sinopharm, meski pengujian tahap akhir belum selesai, namun di China, kurang lebih 1 juta orang telah disuntik menggunakan vaksin Sinopharm ini di bawah izin penggunaan darurat. Kemudian Moderna yang mengakui vaksin produksinya memiliki efektivitas sebesar 95,4%. Dan yang terakhir Sinovac BioNTech. Sinovac melakukan uji coba terhadap vaksin buatannya di Brazil, Indonesia, hingga Bangladesh. Hasil awal sebagaimana yang terbit di Science menunjukkan vaksin menghasilkan antibodi yang menetralkan 10 galur SARS-CoV-2. Vaksin COVID-19 efek simpang inaktif adalah salah satu yang terendah dibandingkan platform lain. Brazil efek simpang Sinovac yang terendah. Turki dan Bandung menunjukkan angka yang juga rendah. Bandingan dengan Pfizer dan Moderna yang bisa minimal 70%. Efek simpang yang lain vaksin mRNA yaitu alergi berat, anafilaksis, pembekakan di lokasi filler atau bedah plastik di wajah,
kasus yang sempat dilaporkan pada uji klinik mRNA dan Oxford, yaitu Bell's palsy, transverse myelitis. Kemudian, jika setelah divaksin, terkadang muncul efek samping. Lalu, efek samping apa yang ditimbulkan setelah divaksin COVID-19? Efek samping yang dilaporkan dari vaksin COVID-19 sebagian besar ringan hingga sedang dan berlangsung singkat. Mereka termasuk demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, diare, dan rasa sakit di tempat suntikan. Efek samping vaksin yang lebih serius atau bertahan lama mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Vaksin terus dipantau untuk mendeteksi efek samping yang terjadi. WHO juga menjelaskan bahwa reaksi umum ini hanya berlangsung kurang dari 1 minggu. Bila lebih dari seminggu efek samping tidak juga hilang, maka perlu segera menemui layanan kesehatan. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau adverse event following immunization atau bisa disingkat KIPI atau IV, yaitu kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi, dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, kesalahan prosedur, ataupun koinsiden sampai ditentukan adanya hubungan kausal. KIPI vaksin COVID-19 yang mungkin terjadi dan antisipasinya. Penyebab reaksi, antigen yang terkandung dalam vaksin, komponen vaksin lainnya, misalnya bahan pembantu, penstabil, dan pengawet. Reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. Reaksi lokal lain yang berat, misal selulitis, dapat diantisipasi dengan mengkompres dingin pada lokasi dan mengkonsumsi paracetamol. Kemudian reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh atau myalgia, nyeri sendi atau artralgia, badan lemah, sakit kepala dapat diantisipasi dengan meminum air dengan lebih banyak, berpakaian dengan nyaman, mengkompres dingin pada lokasi, dan mengkonsumsi paracetamol. Reaksi lain seperti reaksi alergi, misalnya urtikaria, udem, reaksi anafilaksis, dan sinkop atau pingsan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.